Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryati Ananda Buhari dengan NIM L02120103 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Saparudi. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan salah satu jurnal yang berjudul Uji Toksisitas Letal CR6+ terhadap ikan nila atau Oreochromis tenoticus. Jadi saya membuat video ini berdasarkan tugas dari mata kuliah saya yakni ekotoksikologi akuatik. Baiklah, kita melangkah ke slide selanjutnya. Nah, latar belakang. Corium sendiri atau CR6+ merupakan logam yang penggunaannya sangat luas, namun berbahaya bagi lingkungan karena bersifat persisten, bioakumulatif, biotoksik, dan tidak mampu terurai di dalam lingkungan, serta terakumulasi di dalam tubuh manusia melalui rantai makanan. Nah, keberadaan CR6+ di ekosistem akuatik telah lama diketahui dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan organisme air. Salah satu organisme air yang terkena dampak akibat CR6+ ialah ikan nila atau Oreochromis niloticus. Nah, ikan nila ini mendiami berbagai habitat air tawar, termasuk saluran air yang dangkal, kolam, sungai, dan juga danau. Selain itu, ikan nila memiliki nilai ekonomis penting dan dapat dipelihara di laboratorium. Oleh sebab itu, ikan nila ini merupakan organisme yang memberikan dampak uh, uh, yang dapat digunakan untuk uji toksisitas. Uji toksisitas dengan menggunakan organisme seperti ikan nila memberikan dampak penting terhadap perkembangan manajemen budidaya perikanan. Nah, uji toksisitas dilakukan untuk mengetahui efek letal suatu senyawa toksik. Pengamatan efek letal yaitu untuk mengetahui kematian biota uji akibat konsentrasi senyawa kimia tertentu yang terkandung dalam suatu limbah yang dicatat dengan median lethal concentration. Nah, adapun metode penelitian, metode yang digunakan adalah metode eksperimental, di mana penelitian dibagi menjadi dua tahapan, yakni uji pendahuluan dan uji toksisitas letal. Nah, penelitian ini menggunakan ikan nila dengan panjang 10-13 cm. Penggunaan K2CR207 dilakukan dengan cara pengenceran K2CR207 ini dengan konsentrasi yang telah ditentukan dengan air sebanyak 1 liter. Setelah larut campuran zat kimia ini yakni K2CR207 dimasukkan ke dalam media uji yang akan digunakan dan diaduk hingga merata ke dalam 40 liter air. Nah, setiap perlakuan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Hasil data uji toksisitas letal dianalisis dengan menggunakan analisis Hobbit untuk menentukan nilai SC50 pada periode pemaparan 96 jam. Jadi yang digunakan di sini yakni pada pemaparan 96 jam dengan menentukan nilai LC50-nya. Nah, adapun hasil dan pembahasan di sini terdapat 3 poin, di mana yang pertama kondisi kualitas air media uji. Secara umum, kualitas air selama penelitian pada masing-masing perlakuan masih dalam batas toleransi atau memenuhi syarat bagi kehidupan ikan. Nah, kandungan oksigen terlarut selama penelitian berkisar 5 sampai dengan 6,2 ppm, di mana kandungan oksigen yang rendah dapat menyebabkan ikan bernapas dengan cepat sehingga mengakibatkan gerakan membuka mentutnya insang lebih cepat. Hal tersebut dapat menyebabkan masuknya ion logam melalui insang ikan. Nah, selanjutnya uji pendahuluan, di mana uji pendahuluan ini bertujuan untuk mencari kisaran konsentrasi toksikan kromium atau CR6+ secara kasar yang dapat menyebabkan kematian 50% terhadap biota uji dari jumlah populasi biota uji selama 48 jam. Pada tahapan ini dilakukan 2 kali uji pendahuluan, di mana pada uji pendahuluan pertama belum ditemukan kisaran yang menyebabkan 50% populasi dari hewan uji mati, dan pada uji pendahuluan kedua didapatkan konsentrasi sebesar 0 ppm sebagai kontrol, yakni 45, 55, 65, 75, dan 85 ppm.
Nah, yang ketiga, uji toksisitas letal atau LC50 selama 96 jam, di mana uji toksisitas bertujuan untuk mengetahui LC50 90 jam, di mana konsentrasi yang digunakan pada uji toksisitas letal merupakan hasil dari perhitungan logaritma pada uji pendahuluan tersebut. Nah, di mana nilai N yaitu konsentrasi ambang bawah sebesar 45 ppm dan N yaitu konsentrasi ambang atas sebesar 85 ppm. Nah, adapun kesimpulannya yakni uji toksisitas dengan menggunakan organisme memberikan dampak penting terhadap perkembangan manajemen budaya perikanan. Uji toksisitas dilakukan untuk mengetahui efek letal suatu senyawa toksik. Pengamatan efek letal yaitu untuk mengetahui kematian biota uji akibat konsentrasi senyawa kimia tertentu yang terkandung dalam suatu limbah yang dicatat sebagai media lethal concentration, di mana nilai toksisitas letal HC50 jam CR16 pada ikan nila Oreochrome senaticus yang didapatkan yaitu sebesar 61,2 ppm yang dapat dikategorikan ke dalam golongan dengan daya racun yang sedang atau medium toksik. Nah, ikan nila yang terpapar logam korium akan membahayakan kesehatan bagi manusia yang mengkonsumsinya. Jadi setelah dilakukan penelitian tersebut, ternyata nilai toksisitas letal HC50 96 jam ini termasuk ke golongan dengan daya racun yang sedang, sehingga ini cukup membahayakan jika ikan nila terpapar logam korium ini yang menyebabkan membahayakan kesehatan bagi manusia yang mengkonsumsi ikan nila tersebut yang telah terpapar oleh logam korium. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.